Saya akan menjelaskan tentang profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu sasaran program bagi lansia yang berada pada usia pertengahan atau middle age, yaitu antara 45 sampai 59 tahun. Acuan standar usia adalah menurut WHO. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi profesi yang mencangkup peran pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun, yaitu membangun keterampilan baru. Pendidik memiliki peran penting dalam mengajarkan keterampilan berkebun yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental lansia. Mereka mengajarkan dasar-dasar pertanian atau kebun rumah seperti menanam, merawat tanaman, serta memahami berbagai teknik berkebun yang sederhana dan mudah diakses. Yang kedua, mendorong kemandirian. Pendidik membantu lansia menjadi lebih mandiri dalam merawat kebun mereka sendiri, yang memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi. Lansia dapat merasa lebih berguna dan berdaya karena mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari kebun mereka. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mengajarkan teknik berkebun yang aman dan sesuai dengan kondisi fisik lansia sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik seperti memperbaiki kekuatan tubuh, kelenturan, dan koordinasi tangan serta mata. Selain itu, berkebun dapat menjadi bentuk terapi psikologis yang baik yang membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Dan yang keempat yaitu memberikan dukungan sosial. Pendidik tidak hanya berperan dalam mengajarkan keterampilan berkebun, tetapi juga menyediakan ruang bagi lansia untuk berinteraksi dengan sesama peserta dalam kegiatan kelompok. Ini memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki kesejahteraan emosional para lansia. Selanjutnya yaitu tugas pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun. Yang pertama yaitu menyusun program pelatihan. Pendidik merancang kurikulum pelatihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan fisik lansia, termasuk cara memilih tanaman yang mudah dipelihara, cara merawat tanaman, serta teknik berkebun yang ramah bagi lansia. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan. Tugas utama pendidik adalah memberikan pelatihan berkebun yang melibatkan langkah-langkah praktis, memberikan pengetahuan teori dasar tentang tanaman, serta mengajarkan keterampilan seperti pemangkasan, pemupukan, dan penanaman. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kondisi lansia. Pendidik perlu menyesuaikan metode dan pendekatan pelatihan sesuai dengan kondisi fisik dan mental lansia. Misalnya mengajarkan teknik berkebun yang mengurangi risiko cedera, seperti penggunaan alat berkebun ekonomis dan pengaturan posisi tubuh yang benar. Yang keempat, mengawasi dan memberikan motivasi. Pendidik harus selalu hadir untuk memantau perkembangan lansia dalam berkebun, memberikan dorongan serta memberikan masukan agar proses belajar berjalan lancar. Yang kelima yaitu membuat program yang berkelanjutan. Agar keterampilan yang dapat terus berkembang, pendidik juga perlu merancang program pelatihan berkelanjutan atau kegiatan berkebun kelompok yang menyenangkan sehingga lansia tidak merasa bosan. Yaitu tantangan dalam profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia. Yang pertama yaitu keterbatasan fisik lansia. Banyak lansia yang memiliki keterbatasan fisik seperti masalah mobilitas, kekuatan tubuh yang berkurang, atau gangguan keseimbangan. Pendidik perlu menyesuaikan pendekatan dan menyediakan alat yang memudahkan mereka berkebun dengan aman. Yang kedua yaitu penyakit atau kondisi kesehatan. Lansia seringkali menghadapi masalah kesehatan seperti artritis, diabetes, atau gangguan jantung yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkebun. Pendidik harus memiliki pengetahuan untuk menyesuaikan program pelatihan agar sesuai dengan kondisi mereka. Yang ketiga yaitu kurangnya minat atau pengalaman. Beberapa lansia mungkin merasa tidak tertarik atau merasa tidak memiliki pengalaman dalam berkebun. Pendidik harus dapat memotivasi dan menarik minat mereka untuk belajar dan terlibat dalam kegiatan. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Dalam beberapa kasus, terutama daerah yang kurang berkembang atau di fasilitas perawatan lansia, sumber daya untuk mendukung program berkebun bisa terbatas. Pendidik perlu kreatif dalam memanfaatkan ruang dan alat yang tersedia. Dan yang terakhir adalah peluang di masa depan. Yang pertama yaitu pertumbuhan program gerakan berkebun lansia. Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia di dunia, ada peluang besar bagi pendidik untuk mengembangkan lebih banyak program pelatihan berkebun yang berfokus pada lansia. Program ini bisa diintegrasikan dengan inisiatif kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Yang kedua, integrasi dengan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, pendidik dapat memanfaatkan alat digital seperti aplikasi berkebun, platform online untuk membagi tips dan teknik, serta teknologi smart gardening yang memudahkan lansia untuk berkebun di rumah mereka. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan komunitas atau organisasi kesehatan. Pendidik dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada kesejahteraan lansia seperti rumah sakit, panti jompo, atau komunitas sosial untuk menawarkan pelatihan berkebun sebagai lahan dari program rehabilitasi dan kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu berkebun sebagai aktivitas sosial. Berkebun dapat diperkenalkan sebagai aktivitas sosial yang menyatukan lansia dalam komunitas. Pendidik dapat memperluas cakupan kegiatan dengan mengadakan program berbagi hasil kebun yang mengajarkan nilai berbagi dan meningkatkan rasa kebersamaan. Dan yang kelima yaitu permintaan akan keterampilan berkebun di perkotaan. Di tengah urbanisasi yang semakin pesat, banyak lansia yang tinggal di perkotaan memiliki akses terbatas ke alam terbuka. Program pelatihan berkebun di lingkungan perkotaan dengan teknik seperti berkebun vertikal atau hidroponik dapat menjadi peluang besar di masa depan. Yang kedua yaitu integrasi teknologi dalam profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun. Mendukung personalisasi pembelajaran, AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta lansia. Misalnya teknologi ini dapat menganalisis preferensi dan tingkat keterampilan peserta dan kemudian menyarankan metode atau tips berkebun yang sesuai. Dengan menggunakan sumber belajar digital, lansia dapat mengakses berbagai materi berupa video, tutorial, artikel, atau modul interaktif untuk membantu mereka belajar berkebun. Hal ini sangat membantu karena mereka dapat belajar sesuai dengan waktu dan kenyamanan mereka. Kemudian ada adaptasi profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun di tahun 2025 dan masa mendatang. Yang pertama yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran tatap muka dan daring. Pendidik keterampilan hidup perlu mengembangkan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan tatap muka. Misalnya pelatihan berkebun bisa dilakukan baik secara langsung di kebun sambil menggunakan aplikasi atau perangkat untuk menunjang pembelajaran praktis seperti kamera yang menangkap kondisi tanaman atau alat yang bantu memonitor pertumbuhan tanaman. Pelatihan secara hibrida, kombinasi daring dan tatap muka akan semakin banyak diterapkan untuk melatihkan fleksibilitas dan keterjangkauan bagi lansia yang tidak dapat hadir secara fisik.
Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan digital untuk pendidik. Pendidik perlu dilatih untuk menggunakan platform teknologi dengan efektif, baik dalam menyampaikan materi secara digital maupun dalam memberikan feedback kepada lansia. Keahlian dalam menggunakan alat atau aplikasi yang berhubungan dengan berkebun akan menjadi keterampilan yang penting bagi pendidik di masa depan. Pendidik juga perlu memahami bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan lansia yang mungkin kurang familiar dengan teknologi, memberikan dukungan sesuai, dan memastikan pelatihan tetap inklusif. Ketiga, pengembangan metode pembelajaran yang adaptif. Teknologi memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Pendidik perlu memanfaatkan data yang diperoleh dari interaksi digital atau hasil yang dipantau melalui aplikasi untuk memberikan pendekatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan. Penggunaan teknologi juga dapat memperkenalkan gamifikasi dalam pelatihan yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan lansia dalam proses belajar berkebun. Yang keempat yaitu inovasi dalam pendekatan kesehatan dan kesejahteraan. Teknologi juga memungkinkan untuk memantau kesehatan lansia saat mereka melakukan kegiatan berkebun, misalnya perangkat wearable yang bisa memantau aktivitas fisik dan kesehatan, memberikan informasi tentang kebutuhan istirahat, atau bahkan memberikan rekomendasi terkait pola makan yang baik bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan berkebun. Program pelatihan dapat fokus pada kesejahteraan fisik dan mental lansia dengan lebih canggih, mengintegrasikan analisis data tentang tingkat stres, kebugaran, dan kepuasan. Selanjutnya ada kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun. Yang pertama yaitu pemberdayaan lansia melalui pendidikan sepanjang hayat. Pemerintah mendorong konsep belajar sepanjang hayat untuk lansia melalui program seperti sekolah lansia. Program ini bertujuan memberdayakan lansia agar tetap aktif secara mental dan sosial serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan untuk lansia di Kota Malang dan pemberdayaan lansia di Desa Lakalamba. Pemerintah Kota Malang memberikan pelatihan keterampilan bagi lansia untuk mendukung mereka tetap produktif dan mandiri. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis, tetapi juga memberikan rasa tujuan dan kebermaknaan dalam hidup. Di Desa Lakalamba, program pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan dan pengolahan hasil tani diberikan kepada lansia. Program ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi lansia dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan kecakapan hidup bagi lansia oleh Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program pendidikan kecakapan hidup bagi lansia yang mencakup kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pendidikan keterampilan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis. Selanjutnya ada kontribusi profesi pendidik keterampilan hidup bagi lansia melalui pelatihan berkebun dalam menyelesaikan isu-isu sosial di masyarakat. Yaitu yang pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi lansia. Pelatihan berkebun dapat membantu lansia menghasilkan produk pertanian dapat dijual, meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi risiko kemiskinan di kalangan lansia. Kedua, pemberdayaan sosial dan peningkatan kemandirian. Dengan memiliki keterampilan berkebun, lansia menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Hal ini mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga, yaitu peningkatan kesehatan dan mengurangi isolasi sosial. Aktivitas berkebun memberikan kesempatan bagi lansia untuk berolahraga ringan, terpapar sinar matahari, dan mengurangi stres. Ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan fisik. Melalui kelompok berkebun, lansia dapat berinteraksi dengan sesama, membentuk jaringan sosial, dan mengurangi perasaan kesepian dan terisolasi. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Pelatihan keterampilan kreatif seperti berkebun telah terbukti meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberikan mereka aktivitas yang bermakna dan meningkatkan rasa tujuan hidup. Dukung profesi ini diperlukan keterampilan di masa depan, yaitu yang pertama, keterampilan berkebun dan pertanian organik. Pendidik harus memiliki pemahaman mendalam tentang teknik berkebun termasuk pertanian organik, hidroponik, atau teknik berkebun yang ramah lingkungan. Hal ini penting karena banyak lansia yang mungkin tertarik pada pertanian yang berkelanjutan dan aman untuk lingkungan. Yang kedua, keterampilan pengajaran dan pembelajaran inklusif. Kemampuan untuk mengajar dengan metode yang sesuai dengan lansia sangat penting. Pendidik perlu mengerti bagaimana menyesuaikan teknik pengajaran untuk peserta yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, kognitif, dan teknologi. Yang ketiga, keterampilan dalam bidang teknologi dan digital. Di era modern, teknologi akan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Pendidik perlu menguasai penggunaan perangkat lunak untuk mengelola kursus daring, aplikasi berkebun, serta platform digital untuk berbagi informasi. Yang keempat, keterampilan dalam komunikasi dan empati. Lansia mungkin membutuhkan perhatian khusus dan komunikasi yang sensitif terhadap kondisi mereka. Pendidik harus mampu berkomunikasi dengan jelas, sabar, serta penuh empati untuk memahami kebutuhan dan tantangan dalam menghadapi lansia. Dan yang kelima, memiliki keterampilan psikologi lansia. Pendidik perlu memahami psikologi lansia untuk memberikan dukungan emosional yang baik selama proses belajar. Menyadari perubahan fisik dan mental yang terjadi pada lansia akan membantu pendidik merancang kegiatan yang menstimulasi kesehatan mental dan fisik. Yang keenam yaitu keterampilan manajemen program. Pendidik yang sukses juga perlu memiliki keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program pelatihan berkebun. Ini mencakup pengelolaan anggaran, waktu, serta sumber daya untuk memastikan bahwa program berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam inovasi dan kewirausahaan. Pendidik harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan tren berkebun, teknologi baru, atau kebutuhan lansia yang terus berkembang. Inovasi dalam metode pelatihan dan alat bantu juga penting agar pembelajaran tetap menarik dan relevan. Pendidik juga harus mampu memotivasi lansia untuk melihat pelatihan berkebun sebagai potensi untuk menciptakan peluang ekonomi, baik untuk diri sendiri atau untuk komunitas. Keterampilan kewirausahaan sangat bermanfaat terutama jika pelatihan berkebun dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Melalui pelatihan berkebun memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam aspek pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu SDG 4, pendidikan berkualitas yang mendukung pendidikan sepanjang hayat dan inklusi pendidikan. Yang kedua yaitu SDG 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pemberdayaan ekonomi lansia dan kewirausahaan sosial. Yang ketiga yaitu SDG 10, mengurangi ketimpangan, mendukung pemberdayaan sosial dan mengurangi isolasi sosial. Yang keempat yaitu SDG 11, kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan, yaitu mendorong adanya kebun komunitas dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang kelima yaitu SDG 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, mendukung adanya kesehatan fisik, kesehatan mental, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis. Dan yang keenam yaitu SDG 17, kemitraan untuk tujuan, yang membentuk
kolaborasi dan kemitraan sehingga membangun komunitas yang tangguh. Perlu adanya refleksi pribadi dan rencana karir. Yang pertama yaitu menguasai keterampilan berkebun. Mengikuti kursus atau pelatihan tentang pertanian berkelanjutan, pertanian organik, atau teknik berkebun lainnya, sertifikasi dari lembaga yang diakui dapat membantu meningkatkan kredibilitas dalam profesi ini. Yang kedua yaitu mendalami psikologi lansia dengan mengikuti pelatihan atau kursus mengenai psikologi lansia untuk memahami emosional, mental, dan fisik lansia. Hal ini penting agar dapat memberikan pelatihan yang sesuai dengan kondisi lansia. Yang ketiga yaitu mempelajari metode pembelajaran yang efektif, mengikuti berbagai pelatihan atau studi tentang teori pembelajaran orang dewasa yang fokuskan pada cara mengajar orang yang sudah berusia lebih tua. Hal ini mencakup pendekatan berbasis pengalaman dan pembelajaran aktif. Yang keempat, pengembangan keterampilan teknologi, menguasai penggunaan aplikasi dan platform digital yang dapat mendukung pelatihan berkebun seperti aplikasi manajemen dan platform pembelajaran online. Yang kelima, bergabung dengan jaringan profesional yang bergerak di bidang pemberdayaan lansia, pertanian berkelanjutan, atau pendidikan keterampilan hidup, yang bantu mengembangkan koneksi yang bermanfaat dan tetap update dengan perkembangan dalam bidang. Terus evaluasi, yaitu dengan selalu membenahi diri dan introspeksi dan berusaha mencari solusi dalam mengatasi masalah yang ada.